Oke, selamat seduluran, selamat siang. Izin kepada saudara, sekedar info. Ini kayu jati lagi ini. Kayu jati kurang lebih 5 tahunan. Diameter kemungkinan sekitar hampir 65-70 nih kemungkinan. Usia kurang lebih 5 tahunan. Jati jenis Solomon ataupun stek. Nah, sekedar info. Bila ada teman-teman atau saudara yang memiliki lahan yang kira-kira kurang bermanfaat, monggo ditanamin kayu. Silahkan mau ditanami kayu jati ataupun kayu apa, itu terserah sedulur, terserah panjenengan. Yang jelas diupayakan kira-kira kayu yang bermanfaat ataupun kayu yang kira-kira cepat besar. Nah, kalau yang jati seperti ini, jati ini cepat besar ini teman-teman ataupun sedulur. Ini berusia sekitar kurang lebih 5 tahun, diameter sudah hampir 70. Lingkaran ya, bukan lilitan, lingkaran. Ini mantap-mantap ini sedulur. Dulu waktu tanam sebelumnya ini ditanamin kayu jambon. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya kayu apa ini, jambon apa-apa. Nah, setelah melihat perkembangan kayu jambon kurang memungkinkan, 1 tahun 2 tahun kayu jambon bagus pertumbuhannya. Setelah itu 3 tahun ke atas dia pertumbuhannya terlalu kurang bagus. Kalau orang Jawa bilang dia pertumbuhannya kayu jambon itu posisinya ngelancir mengduwur. Nah, jadi cuman batangnya dari bawah sampai ke atas kecil, tinggi, menjulang tinggi. Nah, setelah itu saya berusaha merombak gitu kan. Umur jambon waktu itu sekitar 3 tahun. Kira-kira untuk masa depan kira-kira kurang bagus, langsung saya tebang, langsung saya ganti posisi jati seperti ini. Alhamdulillah lilitannya ini sudah hampir 70, bukan lilitan ding, maaf, lingkaran. Kalau diukur pakai meteran itu lingkarannya sekitar hampir 70. Cepat besar ini. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman ataupun sedulur, kalau memang punya lahan tolong dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya, tapi dengan catatan kalau ingin melihat segi dari bibit, lihat dulu bibit bobot dan cepat berkembang atau tidak. Itu yang harus kita hati-hati dalam memilih bibit. Jadi tidak sembarang kita mencari bibit asal-asalan, jangan sampai itu. Konsul dulu sama mungkin kalau paham dinas perhutanan atau perhutani ataupun ke dinas pertanian, konsul dulu bagaimana istilahnya bibit apa yang kira-kira pertumbuhannya cepat gitu kan, biar cepat panen gitu kan. Itu informasinya. Nah, ini perkiraan yang saya bilang sekitar kurang lebih 5 tahun, jatinya nih. Ini kalau waktu dulu saya pesan informasi dari orang yang punya bibit, katanya sih jati Solomon, ataupun yang di stek sistemnya itu sistem stek. Nah, jadi kalau saya cerita ini teman-teman dulu,
Membayangkan seandainya kita punya tanaman jati seperti ini, punya 1000 batang aja dah, tinggal mengalihkan hasilnya itu. Ini saya cuman ngasih dorongan ke saudara-saudara ataupun sedulur, memanfaatkanlah lahan yang kira-kira kurang bermanfaat. Mari dari sekarang sampean manfaatkan. Dari segi lingkaran, kalau orang Jawa bilang keker, batangnya keker. Nah, mantap teman-teman. Tuh. Tuh, rata-rata diameternya, lingkarannya ini hampir sama rata-rata. Rata-rata sekitar 65 sampai 70. Lingkarannya rata-rata sama. Diameter hampir 70. Diameter. Salah ngomong terus ini. Lingkaran. Nih. Mohon kepada saudara, saya selalu ngasih semangat kepada panjenengan ataupun saudara, manfaatkanlah lahan yang kira-kira kurang bermanfaat, mohon dimanfaatkan sesegera mungkin. Tidak harus ditanami dengan kayu jati ataupun yang lain, tapi intinya yang jelas bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mau ditanamin palawija jenis apapun nggak masalah. Yang jelas kalau kayu, yang jelas kan intinya kan jangka panjang. Setidaknya kalau memang jati ini, insya Allah 10 tahun ya sudah berani ditebang lah. Tuh sedulur. Tuh. Pokoknya lur, sedulur, misalkan punya lahan seperti ini, sangat-sangat senang lah posisinya. Rata-rata diameter sama lur, rata-rata puluhan. Diameter lagi, salah ngomong terus sih. Lingkaran. Merata ini lur. Tuh. Saya cuma ngasih video ini intinya ngasih support panjenengan, ngasih motivasi panjenengan. Carilah bibit ataupun bobot bibit kayu yang kira-kira cepat besar. Jadi intinya tidak harus milih yang kira-kira, maaf yang ngomong, kira-kira kurang gede, yang nggak usah dipilih. Nah, pokoknya kita ngasih support aja ke panjenengan sedulur, manfaatkanlah lahan yang kira-kira kurang bermanfaat, panjenengan manfaatkan ya. Kalau perkara masalah bibit, silakan konsul ke dinas perhutanan ataupun dinas pertanian. Itu rata-rata dia pasti bisa ngasih konsultasi ataupun wawasan kira-kira kayu apa yang kira-kira
cepat besar dan cepat untuk dipanen. Tapi untuk saat ini yang lagi trending ya jati seperti ini, jati Solomon ataupun yang jati super ataupun jati stek. Intinya jangan pesen yang jati kampung. Nah, kalau jati kampung, kalau orang Jawa bilang jati Jowo, itu sangat-sangat lama sekali, Sedul. Mohon itu selalu di apa, hati-hatilah dalam memilih bibit. Ya mungkin saya hanya sekedar ngasih motivasi, ngasih pemasukan kepada panjenengan ataupun sedulur yang kira-kira pecinta kayu. Ada yang bilang kan waktu itu, wah kayu jati lama, wah kayu jati nggak tahu kapan nebangnya ya. Tapi kan makanya dari sekarang kita harus cari bibit yang kira-kira kayu apa yang cepat besar dan jenisnya apa. Makanya itu harus sangat kita pantau pantau dalam memilih, gitu kan. Ya mungkin cukup sekianlah kepada panjenengan. Ini video ini hanya sekedar hiburan ya, siapa tahu panjenengan ataupun sedulur ada yang minat, kira-kira punya lahan kosong, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi salam sehat, salam seduluran kepada panjenengan baik pecinta kayu ya, salam seduluran, salam sehat, utamakan kesehatan ya kan. Yang pertama jaga pola pikir, yang kedua jaga pola makan, yang ketiga jaga pola tidur. Itu pesan saya kepada panjenengan. Kenapa? Agar semua imun tubuh bisa stabil. Mudah-mudahan dengan 3 pola itu kita jaga, insya Allah mudah-mudahan tubuh badan kita selalu terjaga dalam kesehatan. Amin. Salam sehat, salam seduluran, kagem panjenengan. Nyun sewu. Selamat beraktivitas. Terima kasih.